Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Khalifa, NIM 240 12 16 075 17. Judul saya yaitu Jelajah Kuliner Jawa Timur, Direktori Online Produk Makanan UMKM. Mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan proyek website pribadi saya yang berfokus pada bidang kuliner di Jawa Timur. Slide alasan bidang saya yaitu ada beberapa alasan mengapa saya memutuskan untuk fokus pada bidang kuliner Jawa Timur untuk proyek website ini berdasarkan situs Set 123 yang dibuat menggunakan platform Set 123. Motivasi pribadi saya dalam membuat website ini adalah untuk mengisi kesenjangan informasi mengenai konten yang mudah diakses dan profesional tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Saya tertarik dengan kemudahan teknologi pembuatan website yang memungkinkan saya mengelola dan memperbarui konten kapan saja dan di mana saja, sehingga relevan dengan studi teknologi pendidikan yang menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran dan penyebaran informasi secara efektif. Pengalaman pribadi saya dalam menggunakan platform Set 123 yang sederhana dan cepat juga memotivasi saya untuk berbagi pengetahuan dan sumber belajar melalui website ini. Selanjutnya itu alasan mempermudah akses informasi bagi siswa, orang tua, dan masyarakat, meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme lembaga pendidikan, menjadi sarana komunikasi yang efisien antara sekolah dan stakeholder. Sebagai seseorang yang tertarik dengan teknologi dan pendidikan, saya terdorong untuk membuat website ini agar pendidikan bisa lebih mudah diakses oleh semua pihak. Pengalaman pribadi saya sering kesulitan mencari informasi secara tepat membuat saya menghadirkan solusi digital yang praktis dan efisien. Website ini juga sejalan dengan studi teknologi pendidikan. Karena saya percaya teknologi dapat memperkuat proses belajar dan komunikasi antara mahasiswa dan dosen dan orang tua, tentunya secara profesional dan transparan. Untuk deskripsi alasan website ini, kemudian artikel panjang. Topik artikel panjang website yang saya memuat beberapa artikel yang membahas topik-topik penting terkait kuliner Jawa Timur. Berikut adalah deskripsi singkatnya dengan judul artikel Cita Rasa Nusantara, Petualangan Digital Menjelajahi Kuliner UMKM Jawa Timur. Topik utama artikel ini adalah pemanfaatan teknologi digital, khususnya direktori online sebagai jembatan antara pelaku UMKM kuliner dengan konsumen. Dampak positif digitalisasi, peningkatan penjualan UMKM hingga 45%, upaya pelestarian kuliner tradisional yang hampir punah melalui promosi digital, edukasi konsumen tentang nilai gizi dan makanan sehat dari UMKM, manfaat platform digital bagi pelaku UMKM dan memahami tren pasar dan strategi bisnis. Yang terakhir yaitu prediksi integrasi teknologi canggih seperti augmented reality untuk pengalaman kuliner yang lebih impresif di masa depan. Selanjutnya yaitu alasan memilih
Alasan memilih artikel panjang, pemilihan topik untuk artikel panjang ini tidak sembarangan. Berikut adalah alasan mengapa saya mengangkat topik-topik tersebut. Topik ini penting karena menunjukkan bagaimana teknologi pendidikan membantu UMKM kuliner Jawa Timur berkembang, meningkatkan penjualan, dan melestarikan budaya. Ini tren yang sedang berkembang dengan data nyata, peningkatan omset hingga 45%. Topik ini relevan dengan tujuan website saya untuk mendukung pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan UMKM secara efektif dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya, alasan saya pemilihan topik artikel pendek. Selain artikel panjang, saya juga dilengkapi dengan beberapa artikel pendek yang menyajikan informasi secara lebih ringkas dan cepat. Salah satu judulnya yaitu Sajian Digital Menjelajahi Kekayaan Kuliner Jawa Timur melalui Direktori UMKM Lokal Online (UMKM Online). Direktori Digital UMKM Jawa Timur menghubungkan pelaku usaha dengan pasar luas, menjaga resep dan budaya tradisional. Teknologi seperti AI dan pembayaran digital meningkatkan pendapatan hingga 45% lebih dan menjangkau pasar muda serta nasional. Transformasi digital penting untuk inovasi pemasaran dan fleksibilitas bisnis, terutama pasca pandemi COVID-19. Kolaborasi berbagai pihak memperkuat daya saing UMKM melalui teknologi, sehingga digitalisasi menjadi kunci pelestarian dan pengembangan kuliner di Jawa Timur tentunya. Alasan saya pemilihan artikel pendek yaitu topik-topik untuk artikel pendek ini dipilih dengan pertimbangan khusus. Topik digitalisasi UMKM kuliner Jawa Timur cocok disajikan dalam format pendek karena mudah dipahami, menarik, dan cepat diresap. Format ini efektif untuk media sosial fokus pada informasi praktis serta mendorong minat pembaca untuk eksperimen yang eksplorasi lebih lanjut. Alasannya ya format pendek memberikan variasi konten menjangkau audiens dengan rentang perhatian pendek dan memungkinkan update informasi secara cepat dan efektif. Artikel pendek mendukung ekosistem konten website dengan menyediakan informasi yang mudah dan cepat dipahami pengunjung, menjaga website tetap update dan menarik bagi audiens. Menjaga website tetap meningkatkan trafik dan peningkatan SEO dengan konten yang sering dipahami. Untuk selanjutnya yaitu hasil penilaian software plagiasi. Hasil orisinalitas hasil cek plagiasi. Untuk memastikan orisinalitas konten saya telah melakukan pengecekan plagiarisme menggunakan software Small SEO Tools. Hasil utamanya rata-rata yaitu 0%, seperti yang ditugaskan maksimal 10% plagiarisme. Jika terdapat artikel yang terindikasi plagiasi, maka langkah yang saya ambil adalah dengan memparafrasekan kata atau kalimat di artikel tersebut atau di paragraf tersebut. Untuk selanjutnya yaitu hasil penilaian mentor atau validator. Saya juga mendapatkan masukan berharga dari Ibu Arenayati terkait
proyek website ini dengan penilaian website jelajah kuliner Jawa Timur, direktori online produk makanan UMKM yang telah saya buat sangat bagus. Sulit untuk mencari kesalahan pada website ini, membantu masyarakat untuk lebih dalam mengenali kuliner Jawa Timur. Navigasinya juga baik, tidak ada error sedikit pun. Begitu kira-kira. Untuk hasil penilaian sejawat dari teman-teman angkatan 24, yaitu salah satunya penilaian dari rekan-rekan mahasiswa juga memberikan perspektif yang beragam dan bermanfaat. Salah satunya websitenya sudah bagus dan jelas karena menjelaskan berbagai makanan UMKM di web tersebut memiliki penjelasan jelas untuk memperkuat UMKM di sekitar kita dengan cara mempromosikan melalui web. Untuk web tersebut memiliki feedback ini sangat membantu saya untuk mengembangkan website ini menjadi lebih baik. Untuk slide selanjutnya yaitu kelebihan website saya. Kelebihan website saya yaitu setelah melalui proses pengembangan dan validasi, saya mengidentifikasi beberapa kelebihan utama dari website ini. Yang pertama yaitu memperluas jangkauan pasar UMKM kuliner, menyediakan informasi produk lengkap mudah diakses, fitur interaktif seperti peta lokasi dan formulir pemesanan online, desain visual menarik dan user friendly. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan website saya juga menyadari adanya beberapa aspek yang masih menjadi kelemahan dan perlu perbaikan lebih lanjut. Salah satunya yaitu tampilan kurang responsif pada beberapa perangkat mobile, navigasi yang masih kurang intuitif bagi pengguna baru, konten informasi produk masih terbatas dan kurang detail, kurangnya fitur interaksi langsung seperti chat live atau customer service pada web saya. Karena saya pengembang web baru dan masih awam fitur-fitur yang ada di platform web tersebut. Untuk selanjutnya yaitu potensi ancaman pada website. Selain peluang, juga ada beberapa faktor eksternal yang berpotensi menjadi ancaman atau tantangan bagi keberlangsungan website ini. Yang pertama yaitu secara keseluruhan yaitu serangan phishing, upaya penipuan melalui email atau pesan palsu untuk mencuri data sensitif seperti kata sandi dan informasi keuangan kita. Kedua yaitu ransomware, malware yang mengekskripsi data dan meminta tebusan agar data bisa diakses kembali. Yang ketiga, yang paling beresiko yaitu kebocoran data, resiko data pelanggan dan informasi bisnis bocor akibat sistem keamanan yang sangat lemah di Indonesia ini. Ketiga yaitu keterbatasan sumber daya dan literasi keamanan cyber. UMKM sering kekurangan dana dan pengetahuan untuk mengelola keamanan digital secara optimal. Yang keempat dan terakhir yaitu eksploitasi kerentanan perangkat lunak. Celah pada sistem atau aplikasi yang belum diperbarui dapat dimanfaatkan oleh peretas. Selanjutnya keberlangsungan proyek web. Evaluasi dan rencana ke depan keberlanjutan proyek website saya ini yaitu bahwasanya berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, saya memutuskan bahwa proyek web saya akan dilanjutkan dengan revisi mayor. Selanjutnya yaitu alasan keputusan keberlanjutan. Yaitu keputusan ini
didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, yaitu meningkatkan interaktif dan visualisasi konten, memperbaiki layout dan penataan teks, meningkatkan kredibilitas dan relevansi. Sekian dari saya. Demikian presentasi proyek website saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Untuk sesi saya membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, masukan, nilai atau diskusi lebih lanjut bisa melalui WA pribadi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.